Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau mendatangi dukun lantas dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Maka muslim yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, sebagai seorang muslim dan muslimah tentunya kita wajib meyakini bahwasanya perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satu yang mengetahuinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Yang artinya katakanlah bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit ataupun di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Jadi makhluk selain Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengetahui perkara gaib, bahkan para nabi dan rasul sekalipun pada dasarnya mereka tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan dan kabarkan kepada mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul." Sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui perkara gaib dan Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkannya. Fala yudhiru ala ghaibi ahada. Allah Azza wa Jalla tidak menampakkan kegaiban itu kepada seorang pun kecuali kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dari rasul-rasulnya. Jadi pada dasarnya para nabi dan rasul tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka wajib kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sejatinya satu-satunya yang maha mengetahui seluruh perkara gaib. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kemudian kita meyakini bahwasanya ada makhluk, ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib, ya, terkhusus itu dari kalangan para dukun, tukang ramal, ya, ataupun katanya orang pintar atau semacamnya, yang mereka mengetahui perkara gaib, baik itu lewat membaca garis-garis tangan, ya, bisa menerawang masa depan seseorang misalnya, atau melalui zodiak-zodiak yang ada, ya, itu semua kalau kita meyakini mereka mengetahui perkara gaib dengan cara-cara itu bisa menjerumuskan kita pada kekufuran, karena berarti kita tidak mengimani, ya, kita mengingkari ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang mengetahui perkara gaib. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang larangan dari seseorang mendatangi tukang ramal ataupun dukun untuk menanyakan masa depan atau perkara-perkara gaib kepadanya. Bahkan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mendatangi tukang dukun lantas dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dia membenarkan, maka dia bisa kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau hanya sekedar dia iseng-iseng datang ke tukang ramal, nanya nasibnya misalnya, ya, nanya masa depannya, sekedar iseng tanpa dia percaya, maka ini juga hukumnya haram. Ini juga hukumnya haram, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lainnya, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman." Yang artinya
Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, mendatangi dukun, lantas bertanya kepada dia tentang sesuatu, sekedar nanya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Tentunya dia tetap wajib sholat, ya, untuk mengukur kewajibannya, tapi itu tidak akan berpahala dikarenakan dia telah mendatangi tukang dukun, ya, baik hanya sekedar untuk iseng-iseng menanyakan masa depan, menanyakan nasibnya dan seterusnya. Mungkin ada yang bertanya, lantas kemudian kenapa ada dari ramalan-ramalan para dukun itu benar adanya, betul-betul terjadi? Maka kita jawab, di sana ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu hanya sebatas kebetulan saja. Dia hanya sekedar menerka, lantas kemudian kebetulan sesuai dengan kenyataan yang ada. Atau kemungkinan yang kedua, bahwasanya kebenaran yang terjadi pada ramalan tukang dukun itu dikarenakan mereka bersekutu dengan syaitan. Karena dalam satu hadis yang sahih disebutkan bahwasanya para syaitan itu ada dari mereka yang berusaha mencuri berita dari langit, itu dari para malaikat. Ketika para malaikat itu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lantas dikabarkan kepada para malaikat tentang kejadian-kejadian di muka bumi ini. Nah, maka di sanalah kemudian syaitan itu mencuri berita dari langit, yang terkadang dia bisa mendapatkan 1-2 berita yang dicuri, namun seringkali mereka itu tidak berhasil karena dilempari dengan batu meteor atau bintang-bintang, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian dengan 1-2 berita yang dicuri oleh syaitan dari langit ini, itu yang dikabarkan kepada si tukang dukun, sehingga terkadang ramalan si dukun itu bisa benar. Namun kemudian dengan 1-2 kebenaran itu, ya, 1-2 berita yang dia curi dari langit itu, dia pun membuat ratusan kebohongan, sehingga kita tetap ya wajib meyakini dukun itu sama sekali tidak mengetahui perkara gaib. Kemudian yang perlu juga kita sama-sama fahami adalah persamaan dan perbedaan antara dukun, perdukunan dengan sihir. Kalau dari sisi persamaan, maka perdukunan ataupun sihir, kedua-duanya adalah perbuatan dosa besar, bahkan perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjerumuskan pelakunya pada kekufuran. Adapun dari sisi perbedaan, maka kita katakan bahwasanya kalau dukun itu wajib kita dustakan secara mutlak. Ya, sedangkan sihir walaupun itu memang dosa besar, bahkan perbuatan kufur, namun dari sisi dampak sihir itu wajib kita mengimani bahwasanya dampak sihir itu nyata adanya, betul-betul bisa terjadi menimpa orang yang disihir. Namun itu semua tidak akan terjadi kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah, bahwasanya ada sihir yang bisa memisahkan antara suami istri. Ya, begitu pula dalam hadis-hadis Nabi SAW disebutkan bahwasanya ada sihir yang bisa memudaratkan, ya, bisa membahayakan orang yang disihir, seperti ketika disantet dan seterusnya. Itu bisa jadi, ya, bisa terjadi. Namun sekali lagi itu semua tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Sungguh mereka tidak akan bisa, itu para tukang sihir tidak akan pernah bisa memudaratkan orang lain kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan sesungguhnya mereka para tukang sihir itu sama sekali tidak bisa memberikan mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.